Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Effendi. Saya dari jurusan Penjas Kesrek Stikip Paris Barantai Kota Baru. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu manusia untuk mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia yang diubah menjadi sebuah zat yang lebih mudah untuk dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungannya untuk kegunaan di organ dalam dan juga bagian tubuh secara keseluruhan. Dalam pengertian lainnya, sistem pencernaan adalah proses perubahan makanan dan penyerapan sari-sari dari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan yang kompleks menjadi sederhana sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia itu meliputi yang pertama, proses memasukkan makanan ke dalam mulut atau ingesti. Yang kedua, proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lebih lembut oleh gigi atau sering disebut dengan proses mekanik. Dan yang ketiga, proses perubahan molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim, bili, asam, dan air atau pencernaan kimiawi. Dan yang terakhir, penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran atau disebut sebagai proses penyingkiran. Bagian-bagian utama dalam saluran pencernaan tubuh manusia itu ya pastinya yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, lalu ke lambung, lalu ke usus halus, lalu ke usus besar, dan yang terakhir ke anus. Yang pertama itu ada mulut. Mulut adalah sistem terdepan atau bagian terdepan yang dimiliki oleh sistem pencernaan manusia. Mulut ini sering disebut sebagai pintu masuknya makanan dan juga minuman untuk masuk dalam tubuh. Pada bagian mulut memiliki beberapa bagian-bagian yang penting di dalamnya, seperti lidah yang digunakan untuk merasa makanan, yang kedua untuk memposisikan makanan agar lebih mudah dikunyah dan juga mempermudah makanan untuk menelan. Yang kedua ada gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan agar lebih halus dan lebih lembut untuk dapat diteguk atau dicerna. Yang ketiga ada juga ludah yang membantu Anda menelan makanan dengan lebih mudah juga dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Nah, setelah dari mulut, kemudian lanjut ke bagian kedua yaitu bagian kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah lorong yang akan dimasuki makanan ketika Anda sudah selesai mengunyah di antara rongga mulut menuju lambung dengan proses pencernaan yang selanjutnya. Kerongkongan atau esofagus dalam melakukan tugasnya melakukan gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik yang membantu mendorong makanan yang sudah Anda kunyah menuju lorong ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Menurut penelitian, makanan akan masuk ke dalam lambung dengan perkiraan waktu sekitar 6 detik. Yang selanjutnya adalah bagian lambung. Lambung atau sering disebut dengan sebutan ventriculus memiliki bentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya terletak pada bagian kiri di dalam rongga perut. Lambung secara garis besar memiliki 3 fungsi yang penting. Ia memiliki fungsi penting di dalam sistem pencernaan manusia yang salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Nah, yang keempat ada bagian usus halus. Di dalam usus halus memiliki beberapa bagian seperti usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan.
Di dalam usus halus ini memiliki beberapa proses yang terjadi di dalamnya. Juga di dalam usus halus memproduksi berbagai macam enzim yang mengubah zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kelima, ada bagian usus besar. Nah, di usus besar ini tempatnya sisa-sisa makanan yang nantinya akan membusuk menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran yang kemudian nantinya akan dibuang melalui anus. Yang terakhir adalah rektum dan anus. Pada ujung usus besar atau juga disebut dengan rektum yang merupakan jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh dan pada saat itulah Anda akan merasakan sakit perut dan berkeinginan untuk BAB atau buang air besar. Sedangkan anus, seperti yang kita semua ketahui, anus adalah sebuah lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari tubuh melalui lubang tersebut. Itu saja sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa berguna bagi kita untuk mengetahui sistem pencernaan manusia. Terima kasih.